Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya pada pagi hari ini, soleh dan soleha? Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini kita akan belajar fikih ibadah. Sebelum belajar, Ustazah ingatkan kembali adab-adab belajar. Adab belajar yang pertama yaitu niat lillahi ta'ala. Kita harus meniatkan belajar kita, niatnya karena Allah, mengharapkan pahala dari Allah. Yang kedua, berwudu. Sebelum belajar, kita harus mensucikan diri dulu dengan berwudu. Yang ketiga, duduk rapi. Dan yang terakhir, berdoa agar Allah memberi kemudahan kepada kita dalam belajar. Doa sebelum belajar. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas salihin. Allahumma hdini li ahsanil akhlaq la yahdi li ahsaniha illa anta wasrif anni sayyi'aha la yasrifu sayyi'aha illa anta. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Amin ya rabbal alamin. Soleh dan soleha, pertama kita akan belajar tentang keutamaan wudhu. Apa saja ya keutamaan-keutamaan wudhu? Keutamaan wudhu itu ada dua. Yang pertama, Allah mencintai orang-orang yang bersuci. Dalilnya dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 222. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Artinya, sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertaubat dan mencintai orang-orang yang mensucikan diri. Keutamaan yang kedua, Allah akan menghapus kesalahan-kesalahan dengan wudhu. Dalilnya, dari Utsman bin Affan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man tawat doa fa ahsanal wudu, kharajat khotoyahu min jasadi hatta takhruja min tahti adfarihi." Artinya, barang siapa yang berwudu dan ia membaguskan wudunya, kesalahan-kesalahannya akan keluar dari jasadnya hingga keluar dari bawah kuku-kukunya. Nah, soleh dan soleha sudah paham kan tentang keutamaan wudhu yang sangat besar ini? Dengan kita berwudhu, Allah akan mencintai kita. Dan kesalahan-kesalahan kita, dosa-dosa kita akan dihapus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berarti setelah ini tidak ada yang malas lagi ya untuk berwudhu. Soleh dan soleha, yang kedua kita akan belajar amalan-amalan yang disyaratkan wudhu. Amalan-amalan yang disyaratkan wudhu itu ada 3. Yang pertama, sholat.
Kalau kalian sholat tapi tidak berwudu terlebih dahulu, maka sholatnya tidak sah. Yang kedua, tawaf. Tawaf itu mengelilingi Ka'bah. Amalan yang ketiga, menyentuh mushaf atau membaca Al-Quran. Soleh dan solehah, kalau kalian mau melakukan sholat, mau melakukan tawaf, atau mau melakukan membaca Al-Quran, atau menyentuh mushaf, maka hendaknya kalian berwudu terlebih dahulu ya. Soleh dan solehah, sebelum berwudu, ucapkanlah bismillah. Jika kalian lupa mengucapkan bismillah ketika sebelum berwudu, maka kalian mengucapkannya ketika kalian ingat dan melanjutkan lagi wudunya. Tidak perlu mengulang wudunya dari awal. Contohnya Muhammad sedang berwudu. Tiba-tiba di pertengahan wudunya Muhammad ingat, oh iya tadi pas sebelum berwudu Muhammad lupa mengucapkan bismillah. Maka Muhammad langsung mengucapkan bismillah. Bismillah. Kemudian melanjutkan lagi wudunya. Dan jika kalian lupa mengucapkan bismillah sampai selesai wudu, maka kalian tidak perlu mengucapkan bismillah dan wudunya tetap sah. Tahukah kalian bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan untuk hemat dan tidak berlebih-lebihan dalam menggunakan air? Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, "Kanan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yatawadda'u bil muddi wa yaghtasilu bis-sa'i ila khamsati amdadin." Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berwudu dengan 1 mud air dan mandi dengan 1 sa' sampai 5 mud air. Hadis riwayat Bukhari nomor 198 dan Muslim nomor 325. 1 sa' sama dengan 4 mud, sedangkan 1 mud kurang lebih setengah liter air atau kurang lebih seukuran air yang memenuhi 2 telapak tangan orang dewasa. Soleh dan solehah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berwudu hanya cukup dengan 1 mud. 1 mud itu kurang lebihnya setengah liter air atau seukuran air yang memenuhi 2 telapak tangan orang dewasa. Ini menunjukkan bahwa kita harus hemat dan tidak berlebih-lebihan dalam menggunakan air ketika berwudu. Di sini ada nggak yang biasanya berwudu kerannya dinyalain besar banget sehingga bajunya basah, celananya basah? Ini tidak boleh ya, seperti ini tidak boleh karena itu termasuk berlebih-lebihan dalam menggunakan air ketika berwudu. Soleh dan solehah, hendaknya ketika kalian berwudu harus hemat dan tidak berlebih-lebihan. Soleh dan solehah, tugasnya kerjakan halaman 16 kecuali nomor 3 dan hafalkan keutamaan wudu beserta dalilnya. Jika kalian sudah selesai dan sudah hafal keutamaan wudu beserta dalilnya, tugasnya dikirim kepada gurunya masing-masing ya. Alhamdulillah telah selesai pembelajaran kita pada hari ini. Ustazah mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan dalam menyampaikan. Mari kita tutup dengan doa sesudah belajar. Doa sesudah belajar. Allahumma
وعلى آل محمد. اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل والجبن والبخل والهرم وعذاب القبر. اللهم آت نفسي تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم فقهنا في الدين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.